warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Suci Wulansari, Siti Aminah, dan Windy Prastikasari. Dosen pengampu Ibu Mega Ilhamiwati, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Persaingan Bisnis dalam Islam. Materi pertama akan dijelaskan oleh Suci Wulansari. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu persaingan bisnis dalam Islam. Pengertian persaingan dalam etika bisnis Islam. Persaingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu competition, yang artinya bersaingan itu sendiri atau kegiatan pesaing, pertandingan, dan kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga. Yusuf Koi memberikan patokan tentang norma-norma atau nilai-nilai syariah yang harus ditaati dalam perdagangan oleh para pedagang muslim yang melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu yang pertama yaitu menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Terus yang kedua yaitu bersikap benar, amanah, dan jujur. Terus yang ketiga yaitu menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Terus yang keempat yaitu menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Materi kedua yaitu analisis persaingan. Pengertian analisa persaingan adalah usaha mengidentifikasi ancaman, kesempatan atau permasalahan strategis yang terjadi akibat perubahan persaingan potensial serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisa berguna untuk mendasari keputusan tentang produk yang dipasarkan agar kemudian diperoleh laba yang optimal. Menurut Porter, hakikat persaingan suatu industri dapat dilihat sebagai kombinasi atas 5 kekuatan. Yang pertama yaitu persaingan antar perusahaan sejenis. Yang kedua yaitu kemungkinan pemasok pesaing baru. Terus yang ketiga yaitu potensi pengembangan produk substitusi. Terus yang keempat yaitu kekuatan tawar-menawar penjual pemasok. Terus yang kelima yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli atau konsumen. Cara melakukan analisis pesaing yang tepat. Analisis pesaing ekrut, kenali siapa saja yang melakukan bisnis yang hampir dan sejenis dengannya. Lalu kemudian analisis pesaing ekrut. Analisis ini sepenuhnya legal karena kamu hanya membutuhkan sedikit informasi yang tersedia secara publik. Kamu bisa menggunakan mesin pencari seperti Google untuk menemukan informasi tentang masing-masing perusahaan pesaing kamu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita Siti Aminah. Di sini saya Siti Aminah ingin menjelaskan mengenai materi persaingan bisnis dalam Islam. Untuk materi yang ingin saya jelaskan bagian C dan D. Untuk yang bagian C, strategi bersaing untuk pemimpin pasar. Strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam peran yang mereka mainkan dalam pasar sasaran. Di antaranya yaitu pemimpin, penantang, pengikut, dan pencetak. Kebanyakan pada suatu persaingan industri pasti ada suatu perusahaan yang memiliki
pangsa pasar terbesar yang menjadi pemimpin pasar yang diakui. Nah, dengan perusahaan tersebut yang sudah memiliki pangsa pasar yang sudah diakui, pangsa pasar terbesar, maka mereka bisa memimpin perusahaan-perusahaan lain. Dalam segi perubahan harga, pengenalan produk baru, cakupan distribusi, dan intensitas promosi. Sebagai contoh, perusahaan yang sudah memiliki nama besar seperti McDonald's. Siapa yang tidak kenal dengan McDonald's? Makanan cepat saji, bahkan di kota-kota besar orang lebih memilih makanan cepat saji dibandingkan dengan makan makanan segar. Nah, tidak selamanya perusahaan yang sudah memiliki nama besar bisa mengalami titik aman, karena mereka juga bisa mengalami kekhawatiran karena banyak perusahaan yang mampu bersaing karena mereka lebih agresif dan inovatif dengan memiliki strategi yang lebih baik lagi, sehingga mereka bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki nama-nama besar. Nah, di sini ada perusahaan yang sudah mengalami kemunduran, perusahaan yang memiliki nama besar tapi mengalami kemunduran karena perusahaan tersebut tidak memiliki pangsa khusus, sehingga banyak konsumen yang tidak puas dengan barang-barangnya dan lebih memilih barang-barang yang tersedia di perusahaan lain. Nah, di sini untuk bagian yang D, yaitu strategi kompetitif lainnya. Nah, untuk yang pertama yaitu strategi penantang pasar. Banyak perusahaan yang mampu bersaing dengan perusahaan yang sudah memiliki nama besar, karena mereka memiliki strategi yang bagus untuk mengalahkan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki nama besar. Tapi banyak juga perusahaan yang tidak mau melakukan hal ini karena mereka takut dengan perusahaan yang sudah mengalami memimpin atau memiliki nama-nama besar. Di sini contohnya yaitu untuk perusahaan yang mampu menantang perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota versus General Motors. Nah, untuk strategi yang kedua yaitu strategi penceruk. Nah, di sini yang dimaksud dengan strategi penceruk itu strategi dari pasar-pasar kecil seperti market niche. Pilihan lain selain menjadi pengikut pasar yang besar adalah menjadi pemimpin di pasar kecil atau ceruk. Nah, di sini kita bisa biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar lebih memilih perusahaan-perusahaan melakukan strategi penceruk. Biasanya bila terima kasih telah pembahasan dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Siti Aminah, yaitu menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Perusahaan yang berpusat pada pesaing. Jenis perencanaan ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Pada sisi positif, perusahaan mengembangkan orientasi petarung. Perusahaan melatih pemasarnya agar selalu waspada, mengamati kelemahan pesaingnya,
dan posisinya sendiri. Di sisi negatif, perusahaan terlalu reaktif. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan lebih memfokuskan diri pada pengembangan pelanggan dalam memformalisasikan strateginya. Diferensiasi saluran perusahaan dapat merancang cangkupan, keahlian, dan kinerja saluran distribusi mereka secara lebih efektif dan efisien. Kemudian strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk. Sebagian besar siklus hidup produk dibagi ke dalam 4 tahap. Pertama, pengenalan. Periode pertumbuhan penjualan lambat ketika produk diperkenalkan di pasar. Kedua, pertumbuhan. Periode penerimaan pasar yang cepat dan meningkat, laba yang substansial. 3. Kedewasaan. Penurunan pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Laba stabil atau turun karena persaingan meningkat. Keempat, penurunan penjualan memperhatikan penurunan dan laba terkikis. Kemudian fungsi dan manfaat orientasi pasar. Menurut Hasan, orientasi pasar memiliki beberapa fungsi, yaitu mengarahkan perusahaan pada diferensiasi dan efisiensi produk berdasarkan orientasi pasar. Kedua, mengarahkan para manajer untuk mengurangi penekanan orientasi produk untuk merespon pasar. Ketiga, mengarahkan sistem organisatorial seperti formalisasi dan sentralisasi akan ditentukan secara berurutan dan tidak akan berdiri sendiri. Kemudian, adapun manfaat dari orientasi pasar adalah sebagai berikut. Pertama, membantu perusahaan dalam memproduksi produk atau jasa yang sesuai dengan yang dipersepsikan oleh pelanggan. Ketiga, membantu memproduksi secara lebih efisien dibandingkan para pesaing. Yang terakhir, menjelaskan perbedaan-perbedaan kinerja yang dicapai oleh perusahaan. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.